Halo warga Sudut Sipil, welcome back to channel Sudut Sipil. Nah, teman-teman, sesuai dengan judulnya, tugas tenaga ahli itu berat nggak sih? Ya berat dong bos. Oke, sebelumnya bagi adik-adik yang sedang mengikuti atau hendak akan mengikuti UTBK, masih bingung mau pilih jurusan mana, saran saya, karena kita dari teknik sipil, masuk aja di teknik sipil. Karena Indonesia masih kekurangan yang namanya engineer, masih kekurangan yang namanya insinyur, terutama untuk bidang konstruksi. Oke, terus jangan lupa cari atau pilih perguruan tinggi atau universitas yang punya akreditasi. Ya, kalau saran saya sih minimal yang B. Ya, itu akan memudahkan kamu esok hari ketika akan melamar pekerjaan. Di samping syarat-syarat yang lain. Oke, teman-teman. Terus ceritanya kita kuliah teknik sipil gitu. Lulusnya mau kemana bang? Itulah sesuai dengan judulnya. Lulusan teknik sipil dididik, diciptakan, dibuat di tempat untuk menjadi tenaga ahli, terutama bidang konstruksi. Oke, kita cerita di lapangan. Di lapangan untuk proyek itu ada 2 personil. Pertama, tenaga ahli. Yang kedua adalah tenaga terampil. Tenaga ahli itu apa? Kita mulai dari tenaga terampil dulu. Tenaga terampil itu apa? Tenaga yang melakukan pemasangan, yang melakukan eksekusi secara langsung di lapangan. Contoh, mandor, kepala tukang, tukang hingga kuli ataupun si pekerja atau laden. Mereka adalah kategori daripada tenaga terampil. Oke? Nah, yang tenaga ahli yang mana bang? Tenaga ahli itu mulai dari site manager, manajer teknis, quality control, dan sebagainya. Nah, di konsultan pengawas ada site engineer, ada inspection engineer, dan lain sebagainya. Dan tenaga ahli ditandai atau diikuti dengan sertifikasinya yaitu namanya SKA atau sertifikat keahlian. Sedangkan tenaga terampil dibuktikan dengan sertifikasinya bernama SKT atau sertifikat keterampilan. Apa beda keduanya? Jauh sekali berbeda. Tenaga ahli minimal harus tamatan D3 teknik sipil atau arsitektur. Ya, itu untuk tenaga ahli. Dan itu hanya bisa untuk muda. Sedangkan untuk madya dan utama minimal S1. Oke. Untuk SKT macam mana bang? Untuk SKT atau sertifikat keterampilan tidak dibutuhkan latar pendidikan minimal yang besar. Contoh misalnya tamat SD boleh buat SKT, tamat SMP boleh, dan tamat SMA boleh. Silahkan. Oke teman-teman, itu perbedaan secara garis besar dulu antara tenaga ahli dengan tenaga terampil. Terus pekerjaannya, lingkupnya, job desk-nya, tupoksinya macam mana di lapangan. Jauh sekali berbeda. Tenaga ahli, dia sebagai pengendali, sebagai penanggung jawab penuh atas setiap lini pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga terampil di lapangan. Oke, jadi disitulah inti daripada judul, bahwasanya ketika bangunan itu gagal fungsi, ketika bangunan itu gagal struktur yang dibangun, yang bertanggung jawab penuh, yang dipanggil oleh polisi untuk diperiksa, itu tenaga ahlinya, bukan tenaga terampilnya. Yang dipanggil adalah manajernya, bukan tukang atau kulinya, gitu. Ya, makanya di dalam kontraktual untuk tenaga ahli itu diinput data personalia daripada si tenaga ahli. Misalnya sertifikatnya apa, kemudian namanya, tempat tanggal lahir, KTP, NPWP, dan segala macam. Sedangkan untuk tenaga terampil mungkin hanya mewakili 2 atau 3 orang. Itu pun jika dibutuhkan. Kan tidak mungkin tenaga terampil misalnya tukang kita pakai sampai 300 orang. Kan tidak mungkin 300 orang diinput semuanya. Nah, yang bertanggung jawab tetap terhadap suatu kereta itu adalah masinisnya. Ya, jadi yang bertanggung jawab di lapangan
full terhadap bangunan itu, baiknya, buruknya, kelirunya, salahnya, bagusnya adalah tenaga ahli. Spesifiknya adalah manajer atau site manager daripada si organisasi pada pekerjaan tersebut. Nah, menjadi tenaga ahli tugasnya susah nggak? Susah, berat. Contoh misalnya bangunan yang gagal fungsi, yang Museum Purbakala di Brebes. Itu baru dibangun loh, tapi sudah ambruk dan itu gagal fungsi. Mungkin berhubung keberuntungan atau kebetulan karena baru dibangun sehingga masa perawatan atau retensinya masih ada, sehingga kontraktor bisa memperbaikinya dengan segera. Tetapi apabila masa retensi itu habis, maka polisi akan segera mendalami apa yang salah, apa yang keliru, apa yang terjadi terhadap keambrukan daripada bangunan tersebut. Oke, sedikit sharing-sharing cerita-cerita kita supaya rupanya sudah panjang waktu. Terima kasih telah menonton, lain kali kita sambung lagi dan silakan di-share apabila ini bermanfaat. Salam Sudut Sipil.